Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 127. Chapter 954-956. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Aroma yang tenang masih tersisa di dalam gerbong. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan wanita pada kereta ini. Sulit membayangkan bahwa Han Sue, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, sebenarnya memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di gerbong. Di sisi berlawanan adalah Han Sue, yang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya ke depan Xiao Yan, dengan cara yang agak tidak lancar. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sue, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengannya, yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan memegang cangkir teh, dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan mata cantiknya. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa getir dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Sue. Saya benar-benar tidak layak untuk kata nona muda ini." Han Sue juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak disangka bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kita ambil secara acak di gurun, sebenarnya akan menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yue akan berterima kasih di sini, karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku telah menjadi makanan bagi beberapa serigala. Mengulurkan tangan dan menyelamatkan kalian semua, adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mudahlah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku tidak menginginkan imbalan darimu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sue meringkuk mulutnya untuk tersenyum. Wajah dinginnya yang biasa juga berkembang, menjadi senyum mengharukan yang hangat. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei? Seharusnya begitu jika tidak terjadi kecelakaan." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Han Sue ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, dapatkah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu? Masalah antara klan Han dan klan Hong." Xiao Yan meletakkan cangkir teh di tangannya, dan bertanya dengan suara tenang. Han Sue menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya, dan mengangguk dengan lembut. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata. Baru saja tiba di Central Plains, dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan seseorang saat dia menginjakkan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin. Xiao Yan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini, kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiao Yan juga harus menjadi seorang alkemis kan? Han Sue berbicara dengan agak cemas. Selain itu, tingkatmu kemungkinan besar akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong, kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia untuk membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit. Dia melihat tampilan memohon dan kecemasan di wajah Han Sue, dan tanpa sadar tertawa pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. "Tuan Xiao Yan, selama kamu bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selir Anda. Tolong ulurkan tangan." Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sue saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. "Batuk." Kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiao Yan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan. Saya terbiasa sendirian, dan tidak akan benar-benar terbiasa jika seseorang mengikuti saya. Saya akan memikirkan masalah ini. Biarkan seperti itu untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka Han Sue yang sedingin es ini,
benar-benar akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan. Han Sue terkejut saat melihat Xiao Yan melarikan diri dari kereta dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pemuda yang tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-katanya. Itu sangat menarik. Orang ini tidak buruk, tapi aku bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak menyukai masalah. Apalagi, kekuatan klan Hong sangat besar. Menariknya mungkin akan menjadi masalah baginya. Saya sedikit gegabah. Han Sue tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya rasa hormat tambahan, seperti yang dia harapkan. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali dari beberapa hari sebelumnya, tidak lagi terjadi. Meskipun Xiao Yan sudah lama menyadari ini akan seperti ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar luar biasa, sehingga tidak terjangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota besar secara samar-samar muncul di hadapan mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu, sepertinya telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiao Yan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiao Yan menyapu secara acak sebelum mundur 2 langkah. Secara kebetulan dia berhenti di samping Han Chong, yang dengan tergesa-gesa menangkupkan kedua tangannya, ketika dia melihat Xiao Yan mendekat hanya untuk merasakan kekuatan lembut menghalangi dia. Suara tak berdaya segera dikirim ke telinganya, "Kakak Han, tidak perlu bersikap sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku dengan kata Tuan. Panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Tuan Kakak Xiao Yan, kau terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami." Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Namun, suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiao Yan merasa tidak berdaya. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong, tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata dengan suara acak, "Simpan pil obat dengan benar. Ini dapat membantu Anda dalam meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Dowang." Tubuh Han Chong tiba-tiba gemetar setelah mendengar ini. Semangat muncul di matanya. Dia tetap berada di puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki khasiat unik untuk membantu seseorang menerobos. Namun, harga pil obat semacam itu sangat tinggi. Bagaimana dia bisa membelinya dengan kekayaannya saat ini? "Saudaraku, saudara Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga." Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Matanya menjadi agak merah karena kegembiraannya. "Apakah itu lebih berharga dari hidupku?" Xiao Yan tersenyum dan menggoda. "Saudara Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi?" Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat, sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terdiam sejenak, merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. "Hehe, saudara Xiao Yan. Tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han. Namun, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika Anda ingin membalas budi, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat. Tidak baik jika kamu diseret." Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksinya. Xiao Yan diam. Suara tapak kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan, saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong. Itu segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sudah ketakutan sebelumnya, buru-buru mengencangkan cengkeraman senjata di tangan mereka saat melihat aktivitas ini. Namun, sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kita." Suara tapak kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok tubuh melompat turun dari kuda. Orang ini tampaknya berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan beberapa pakaian cemerlang dan terlihat sangat energik. Wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Han Chong menyatukan alis mereka sedikit ketika mereka melihatnya. Han Sue juga keluar dari gerbongnya ketika suara tapak kuda muncul. Matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan terlebih dahulu, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya repot-repot mengobrol dengan Han Chong. Melihat ini,
dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, menoleh, dan melihat ke pria yang telah turun dari kuda. Alisnya sedikit terkatup rapat. Sue Mei, kamu baik-baik saja. Sukacita melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Sue. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya dengan sikap prihatin, Mei, berarti sister, bisa menggunakan cara intim untuk memanggil kerabat perempuan yang lebih muda. Saya baik-baik saja. Han Sue menjawab secara acak. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiao Yan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras. Berdiri di mana kamu berada? Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sue melihat ke atas, dan tanpa daya merentangkan tangannya ke hancong. Mata cantik Han Sue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Matanya meredup dan dia dengan lembut berkata, saya telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao Yan benar-benar ingin pergi, silakan lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita punya kedekatan untuk bertemu lagi di masa depan. Xiao Yan tertawa pahit setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat-lihat, tapi kamu tidak harus menaruh terlalu banyak harapan padaku. Xiao Yan menghela nafas saat dia menjawab. Betulkah? Kata Han Sue. Matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasakan jantungnya hancur, segera mengeluarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, saat melihat wajah cantik yang tampak mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi mengeluarkan tawa pahit. Sesuatu seperti bantuan benar-benar seberat gunung. Sue Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apa dia juga penjaga klan Han kita? Pria tampan di sampingnya, secara alami merasakan lonjakan kecemburuan dari hatinya, ketika dia melihat Han Sue yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, mengungkapkan tingkah laku seperti wanita di depan pemuda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya. Nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga, yang memiliki status seperti pelayan. Han Lin, sebaiknya kamu lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang saya undang atas nama klan Han. Jika Anda terus secara acak mengatakan omong kosong, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda. Han Sue tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajah cantiknya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dingin, saat dia menegurnya dengan dingin. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih, setelah ditegur oleh Han Sue sedemikian rupa. Dia segera tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa, tamu kehormatan. Sue Mei, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan bukan? Menurut aturan klan kita, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Do Huang. Meskipun Anda adalah putri dari kepala klan, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan bukan? Senyuman mengharukan tiba-tiba terungkap di wajah Han Sue, yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal dua orang dari gerbong, sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin. Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Lai, dua tetua dari klan Hong hidup-hidup. Mengapa Anda tidak memberitahu saya jika dia memenuhi syarat? Han Lin tercengang saat melihat kedua lelaki tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah, tanpa menunjukkan tanda-tanda mati atau hidup. Syok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, Hong Lai, Hong Mu, mengapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkap saya. Han Sue dengan acuh tak acuh menjawab. Ini dilakukan olehnya. Wajah Han Lin sedikit bergetar, saat dia memandang Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli asli Do Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Do Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar akhirnya dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya ini? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain dalam kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sue sepertinya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nadanya tidak sedikit pun sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sue, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih, sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. Hei Hari, aku ceroboh tadi. Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sue dan berkata,
Sue Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu. Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Sue mengangguk sedikit. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melempar kembali Hong Mu dan Hong Lai, yang tidak sadarkan diri ke dalam kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah di dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sue, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, pimpin jalan. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sue, saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah benar-benar lenyap di depannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di sampingnya, terbakar dengan api yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara perempuan sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Apalagi, hal yang menyebabkan dia berhati-hati adalah usia pria ini sepertinya mirip dengan dia. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya, setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyuman yang kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di dalam kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi itu perlahan memasuki kota. Suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin karena perencanaan yang baik, tapi seluruh kota memiliki atmosfer yang megah. Jalanan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, menunjukkan banyaknya orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini, kedua belah pihak, telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam celah. Mereka tampak melayang-layang sambil melihat kedua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan, dan berjalan di kota selama hampir setengah jam, sebelum mereka perlahan-lahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong yang berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Han Sue dan Han Lin sedikit berubah setelah melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, orang-orang dari klan Hong. Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan bertingkah laku kejam. Ayo masuk. Wajah cantik Han Sue juga telah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi, sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sue ke manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita, dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa pertanyaan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak sudah terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sue meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil, sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meskipun cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang rapat. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut, di mana mereka secara kebetulan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Tatapan Xiao Yan juga mengikuti miliknya dan melihat ke atas. Itu menyapu sekali di sekitar aula, sebelum tiba-tiba berhenti di sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung terpana. Han Yue. Kenapa dia jadi dia? Dia anggota klan Han. Tidak heran saya pikir Han Sue sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiao Yan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi dalam saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam mengambil kor quenching body milk yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia merasa agak menyesal atas hal itu. Namun,
Pada saat dia keluar dari menara pemurnian Blazing Sky Key 2 tahun kemudian, Han Yue sudah lulus dan pergi. Jadi, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di Central Plains adalah klannya. Kata, afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada, saat mereka memandang anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, dia memiliki modal untuk bertindak dengan cara yang mendominasi ini. Hong Chen, apa kau tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut, hanya karena Anda adalah murid dari Wind Lightning Pavilion. Alasan klan Han kita telah berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun, bukanlah karena kita diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria paruh baya dengan pakaian cemerlang, perlahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa amarah. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada balasan untuk kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu. Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan sikap tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping, yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan, memiliki 2 anak perempuan menunggu 1 suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hong Anda. Pria paruh baya itu berbicara dengan tegas. Hihi, kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan klan Hong kami, karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak murung saat menjawab dengan senyuman dingin. Bahkan jika klan Hanku tidak bisa dibandingkan dengan klan Hongmu, aku berani mengatakan bahwa jika klan Hongmu ingin menelan klan Hanku, kamu pasti akan menderita kerugian yang serius. Pria paruh baya itu menatap Hong Chen dengan tatapan padat saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa. Dia berdiri dan secara acak berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid aula dalam dari Wind Lightning Pavilion. Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi, juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria paruh baya itu menjadi lebih suram. Di bawah kesuraman ini juga ada kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar bisa menjadi murid aula dalam dari Pavilion Petir Angin. Oleh karena itu, otoritas yang harus dia bicarakan di dalam Wind Lightning Pavilion akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberikan jalan bagi klan Hanmu. Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu bukan berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota, 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Klan Han, selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Han Sui dan Han Yue akan menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Hong Chen tertawa terbahak-bahak, dan segera berbicara saat melihat wajah anggota klan Han berubah drastis. Pria paruh baya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Wind Lightning Pavilion. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Do Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain, namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika Pavilion Petir Angin ikut campur pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Hanku akan menerima tantangan itu. Namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat ke arah Han Sui berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan.
Tidak apa-apa jika aku menikah dengan kakak perempuan dulu. Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di panggung batu langit 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar itu dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi, saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria paruh baya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" Tidak, Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup nafas dan berkata, "Namun, apakah ada metode lain selain ini?" Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas. Siapa bilang, saya punya pilihan yang lebih baik. Suara Han Yue baru saja terdengar, ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Sue berlari masuk. Mereka semua bersukacita. Nak, kamu akhirnya kembali. Namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini. Pria paruh baya itu memandang Han Sue, memberinya senyuman manis sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki kepercayaan yang cukup besar baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei. Bagaimana bisa ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han kemudian Han Yue? Han Sue tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria paruh baya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, "Masuk." Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala, karena terkejut saat melihat tindakannya. Beberapa suara bergumam juga terdengar di dalam hati mereka, saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya, saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yue, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak, "Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" Bahkan dengan karakter Han Yue, mulut kecilnya yang seperti bunga persik, telah melebar tanpa sadar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyum canggung, milik pemuda dengan pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak karena terkejut, "Xiao Yan. Mengapa kamu ada di sini?" Xiao Yan merentangkan tangannya. Akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. "Hah, kakak, apakah Anda kenal dengan Tuan Xiao Yan?" Han Sue juga tercengang ketika Han Yue memanggil nama Xiao Yan. Masalah dunia ini tidak mungkin begitu kebetulan bukan? Mata cantik Han Yue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar, menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan nada bercanda berkata, "Saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, saya bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah. Hehe, apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam di Akademi Jianan?" Ada rumor yang mengatakan, bahwa persyaratan yang diterapkan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria paruh baya dengan pakaian cemerlang di samping tersenyum, saat dia berbicara saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara detail ketika dia pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, tidak dapat dengan jelas melihat garis bawah pemuda ini. "Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Qi." Han Sue dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang dadosi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat seperti ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Han Yue menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikap elegannya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Secara alami, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana, tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka pria yang tampak biasa ini,
benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Han Sue juga menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yue. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Han Yue menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yue, dia hanya bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata monster. Senior Han Yue telah memujiku sedikit terlalu banyak. Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan. Xiao Yan tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya, saat melihat Han Yue memujinya. Han Yue tersenyum tipis. Melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia mengubah topik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu bersama dengan Sue Er? Han Sue di samping dengan cepat mengambil alih percakapan saat dia mendengar ini. Dia secara kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan. Jika Anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana. Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Han Sue menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain. Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Hehe, karena kamu mengenal Yue Er dan kamu juga penyelamat Sue Er, kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya. Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Shi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolaknya, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi? Melihat bahwa kedua belah pihak sempat bersitegang, Han Sue tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami merusak pemandangan. Bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama. Namun, Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid aula dalam di Wind Lightning Northern Pavilion. Statusnya sudah sangat berbeda dari dulu. Menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini, banyak faksi netral dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Han Qi menghela nafas saat dia menjelaskan situasinya. Wind Lightning Northern Pavilion. Bukankah itu Wind Lightning Pavilion? Xiao Yan bertanya pada Han Sue dengan suara lembut, yang agak ragu ketika dia mendengar ini. Pavilion petir angin terbagi menjadi 4 pavilion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara Central Plains. Pavilion utara petir angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid aula dalam dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sue menjelaskan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan pavilion petir angin. Hanya pavilion cabang saja, cukup untuk menyebabkan ketakutan seperti klan Han. Meskipun, sebagian dari alasan Hong Chen membuat permintaan seperti itu kepada saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya, adalah karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya, sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan tipuan seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tapi kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita. Han Qi perlahan berbicara. Han Sue mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata, oleh karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu, agar seseorang dari generasi yang sama melawannya. Orang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Do Huang. Apalagi, ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Itu Hong Chen, bagaimanapun, setidaknya adalah tingkat Do Huang bintang 7. Menambahkan banyak keterampilan Do kelas atas dari Wind Lightning Pavilion, Han Yue bukanlah tandingannya. Han Qi tertawa getir dan melanjutkan, apalagi, lupakan klan Han. Di antara generasi yang sama dalam kota Tianbei, seseorang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani menyebutkan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, klan Han memang mengalami masalah kali ini. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja,
Prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia untuk mengulurkan tangan. Han Yue tersenyum dan tiba-tiba bicara. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk itu, dan dilemparkan ke Xiao Yan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Sue juga menganggukkan kepalanya ke samping. Betul sekali, Tuan Xiao Yan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya, saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki rasa dingin, yang membuat orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan. Namun, mereka sepertinya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yue mengatupkan gigi peraknya, saat melihat ekspresi Xiao Yan yang tak berdaya. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan, dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Xiao Yan, masalah ini sangat penting bagi klan Han saya. Mudah-mudahan, Anda bisa membantu dalam hubungan kita di masa lalu. Paling tidak, saya tidak akan mengganggu Anda, tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu inti pendingin tubuh yang saya temukan. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia dengan canggung bertanya, Senior Han Sue, kamu. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga Core Quenching Body Milk, tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Han Yue tertawa pelan. Xiao Yan tersenyum pahit. Sebenarnya binatang buas itu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Han Yue tertuju pada Xiao Yan. Matanya yang cantik berisi ekspresi memohon. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat Xiao Yan menjadi pendiam, Han Yue tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, tampak mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, selama kamu bisa membantu klan Han saya melewati krisis ini, saya. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak, saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemerahan melonjak ke wajah cantik Han Yue ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah pun menjadi sangat panas. Jangan katakan ini. Aku sangat takut, Xiao Yan tertawa getir. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka beresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling dia takuti. Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal, karena diam-diam telah mencuri Core Quenching Body Milk yang ditemukan Han Yue. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan muncul di mata cantik Han Yue saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia menatapnya, benarkah? Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi, di bawah fokus mata berkilau itu. Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang mengatakan bahwa lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya, terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han atau bukan, Mr. Xiao Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik. Han Sue tersenyum manis ke arah Xiao Yan, sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Hehe, sebagai ayahmu, secara alami aku akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiao Yan dapat menangkap Hong Lai dan Hong Mu hidup-hidup, hal ini juga dapat dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid paviliun petir angin, dia tahu banyak teknik do kelas tinggi yang kuat. Lupakan orang-orang dengan level yang sama, bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya, kemungkinan akan kesulitan mengalahkannya sepenuhnya. Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak di hati adik kecil Xiao Yan, tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata yang cocok. Jika ada kecelakaan yang terjadi padamu, sebagai akibatnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Ayah, kamu tidak percaya bahwa Tuan Xiao Yan bisa mengalahkan Hong Chen? Han Sue di sampingnya menghentakkan kakinya. Dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang makhluk seperti dewa besar ini. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan pergi menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukannya dia tidak mempercayai Xiao Yan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu hebat. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yue. Lupakan tentang dia, sepertinya seluruh klan Han, kecuali 2 gadis ini, tidak akan berani begitu ceroboh. Sue Yue tidak perlu terus memaksa kakak. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Xiao Yan ini, mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han, dan tidak mampu melakukan pengawasan sedikit pun.
Seorang pria paruh baya yang muncul, berumur sekitar 40 atau lebih, perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu kepada Han Sui dan Han Yue. Selama adik kecil ini Xiao Yan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Bagaimana menurutmu? Han Sui dan Han Yue ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain, sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Mereka berbicara dengan nada lembut yang tidak pasti, ini adalah paman kedua saya, Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang 8 Dong Huang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen, terhadap klan Han dan Han Yue. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Han Sui dan Han Yue padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia perlahan melangkah ke depan, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, "Jika serangan Anda mengenai saya, bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini." Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata ini terdengar. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 127. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.